politik itu seni ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, jumpa lagi dengan saya Fatah Pujangga di acara ngelantur sana sini ya. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang peran pemuda. Jadi bicara soal pemuda itu tidak ada habis-habisnya. Sepanjang manusia masih hidup, peran pemuda masih dibutuhkan dalam sebuah peradaban. Kali ini saya bersama sahabat saya, saudara saya. Bang Alwan sendiri, apa tanggapan Anda, Bang? Ya, proses rekapitulasi ini kan dilakukan berjenjang, mulai dari kecamatan sampai ke nasional. Apa kabar Bung Alwan? Alhamdulillah sehat, Bung Hatta. Apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Masih puasa kan ya? Udah Baru 2 hari. baru 2 hari ya. Memang puasa kali ini tuh agak menyenangkan dan agak aneh. Iya. Dalam agama itu kan sebelum bulan puasa setan itu dikumpulkan. Heeh. Ini sebelum puasa manusia udah dikumpulin di rumah Iya, masing-masing. udah Nggak boleh berkeliaran ya. kemana-mana. Iya. Ngomong-ngomong hari ini gimana? Udah pulang kampung? Katanya nggak boleh pulang kampung, Mudik. tapi mudik boleh. katanya. tapi itu menarik. Sebenarnya mudik yang boleh atau pulang kampung yang boleh? Jadi saya sih sebenarnya nggak mau terjebak soal boleh dan nggak boleh. Tetapi kalau kita ke ke jalan-jalan atau kita ke tempat manapun ya, orang tuh atau di media sosial manapun, Iya. orang akhirnya jadi topik pembahasan soal mudik dan pulang kampung. Iya. Jadi kata presiden boleh pulang kampung asal jangan mudik, atau mudik dilarang tapi pulang kampung dibolehkan. Dibolehkan. Menurut saya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Saya mikir gini. Kalau pulang kampung boleh, mudik nggak boleh. Pulang kampung kan berarti nggak balik lagi Jakarta. Ini secara samar-samar ngusir kita ini. Tapi menurut saya sih sebenarnya orang kan memahami mudik itu sama dengan pulang kampung. Nah, tetapi rujukan dasarnya kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Secara definisi misalnya. Tetapi definisi atau kamus itu kan tidak bisa menjelaskan realitas. Ya. Nah kan kebanyakan mudik itu identik dengan hamin berapa lebaran. Pulang kampung tanpa lebaran pun orang bisa saja pulang kampung. Pulang kampung. Tapi jarang orang menyebut itu sebagai sebuah mudik. Sebutnya cuman pulang kampung. Nah, itu kan realitas ya. Iya. Jadi ya sah saja, kenapa harus diperdebatkan? Iya. Cuman jadi lucu aja ya. Ya tapi jadi lucu aja lah. Apa namanya alasan presiden itulah ya. Menurut saya sih ya. Iya memang lucu sih. Akhirnya jadi lucu. Membongkar sebuah tradisi bahwa kebiasaan kita memahami pulang kampung itu sama aja mudik. Mudik itu sama aja pulang kampung. Nah hari ini orang nomor 1 di Republik ini bicara bahwa itu bukan mudik, itu pulang kampung. Ini menunjukkan apa ya? Jadi kayak membongkar sebuah stigma pemahaman kita soal oh iya ya, antara sadar dan tidak juga bahwa entah pemahaman kita yang keliru atau memang nalar presiden kita yang memang agak keliru. Iya. Ini juga membongkar nalar presiden sih. Iya. Seperti apa kualitasnya gitu? Ya kira-kira begitulah. Saya ingin nanya-nanya terkait masalah peran milenial nih. Tapi sebelum itu saya ingin tanya tentang pergeseran politik milenial dari pra-milenial ke politik milenial ini. Kira-kira ada ciri-cirinya nggak sih? Ya, istilah politik dan istilah milenial. Ini dua istilah yang tidak asing di telinga kita. Iya. Politik juga identik dengan milenial. Banyak juga milenial yang punya keterlibatan di politik, walaupun bentuk keterlibatannya beda-beda. Ya. Mungkin hari ini orang agak ramai membicarakan stafsus milenial. Stafsus milenial. Tapi juga banyak juga yang mengatakan nggak ada stafsus milenial itu. Istilahnya bukan istilah stafsus milenial. Adanya stafsus presiden saja. Yeah. Cuman konsentrasinya beda-beda. Ada yang konsentrasi di ekonomi, pesantren dan lain sebagainya. Terlepas dari apapun itu
istilah apapun itu, tagline atau apapun itu brandingnya, Iya. bagi saya politik dan milenial itu dua hal yang sangat erat kaitannya. Bahwa milenial tidak juga antipati dan masa bodoh terhadap politik, Iya. dan politik pun juga jangan menafikan bahwa ada milenial yang punya perspektif yang lain dari perspektif generasi-generasi sebelumnya. Iya. Gitu maksud saya. Saya kan nanya sama ente soalnya Bung Alwan ini apa ya, merupakan tokoh nasional lah ya. Beliau enggak juga. Kornas, koordinator nasional Iya, CPPR gitu. namanya aja nasional. Nasional ya, nasional. Jadi deket banget gitu kan, tokoh nasional dengan Kornas nasional ini. Jadi gini Bu, Tokoh itu dia udah punya banyak karya, dia punya pemikirannya sudah mempengaruhi banyak orang. iya. Kita ini masih warung kopi bukan toko. Kurang, iya. Jadi gini, kembali ke milenial tadi, Bung. Kalau saya pernah baca Wasbi itu, dia mengatakan bahwa politik itu seni ya. Ya. Dan di sana ada nilai kreativitas. Kenapa dibilang seni? Karena ada nilai kreativitas. Oke. Nah, kreativitas ini kebanyakan dimiliki oleh pemuda-pemuda yang hari ini dibilang milenial gitu. Oke. Sebenarnya politik milenial ini lebih menarik. Politik milenial ini sehat apa enggak gitu loh. Ini menarik Bung Fata ya. Kalau kita bicara soal, jarang loh anak muda yang mau mendiskusikan politik dalam pendekatan akademik. Ya, walaupun ini kontennya adalah konten ngelantur, ya. tapi ada nuansa akademiknya yang kemudian dimunculkan oleh Bung Fatah ini, yang kemudian akhirnya jadi menarik menurut saya. Iya, meskipun itu terlepas dari nilai akademisnya, ilmu pengetahuan, Iya, ilmu politik ilmu gitu ya. politik ya, maksud saya begitu. Jadi kita berangkat dari soal terminologi atau apa dan bagaimana orang mendefinisikan politik itu. Bukan kemudian mau menafikan pemahaman orang lain ini adalah keliru. Iya. Tapi kalau kita melihat bahwa hari ini ada pergeseran makna dalam hal mendefinisikan dan memaknai politik itu sendiri. Ada pergeseran definisi gitu ya. Ya, ada pergeseran definisi bahwa orang memaknai dan mendefinisikan politik itu, ya saya berpartai sudah berpolitik, itulah politik. Saya kemudian menjadi tim kampanye itu sudah berpolitik. Nah, politik itu kotor. Politik itu identik dengan pemilu misalnya. Iya. Politik itu 5 tahunan. Dan ya banyak hal yang kemudian bagi saya itu bukan sesungguhnya memaknai politik. Jadi memaknai politik secara sempit aja kalau kayak gitu ya. Iya, jangan juga kemudian mereduksi makna politik yang begitu mulia dan begitu besar hanya dengan urusan 5 tahunan, hanya dengan urusan menjadi tim kampanye, hanya urusan cuma menjadi caleg. Ya itulah berpolitik. Berpartai akhirnya berpolitik, selesai. Ya, atau ngobrolin politik, misalkan contoh tahun lalu Presiden Jokowi dan Prabowo ya, orang-orang memperbincangkan itu, kemudian dia mengatakan bahwa dirinya menguasai, memahami tentang politik. Iya. Itu kan sama halnya dengan saudara-saudara kita tuh yang sering baca koran kemudian memperbincangkan itu gitu. Iya, kan gini. Politik nggak seperti itu. Ya? Orang akhirnya kemudian mengatakan bahwa saya punya pengalaman begini. Saya ditanya, kamu kuliah? Iya. Ambil apa? Ilmu politik. Lanjut lagi kuliah ya sekarang? S2 ya? Iya. Ambil apa? Ilmu politik. Loh, ngapain capek-capek ngambil kuliah ilmu politik? Saya nggak kuliah ilmu politik, sekarang berpolitik. Saya tanya, jadi apa kamu? Tim kampanye? Loh, jadi seakan memaknai politik itu 5 tahunan, jadi tim kampanye, jadi caleg, udah. Padahal bukan itu. Makanya saya selalu mengatakan juga ke kawan-kawan dan teman-teman, kalau mau kuliah politik, kuliah ilmu politik, ya, lalu cita-citanya mau jadi seorang caleg,
Nggak usah kuliah. Sungguh merugi. Nggak usah kuliah. Ikut partai aja nyalon ya. Ikut partai nyalon selesai. Beruntung atau enggaknya ya. Karena ya inilah perbedaan mendasar ilmu politik dan politik. Jadi orang memaknainya berbeda. Kadang-kadang kan orang cukup memahami politik itu seni. Ya, Politik itu kekuasaan. kekuasaan. Ya. Politik Seni dalam itu- mendapatkan kekuasaan ya, mungkin. seni dalam mendapatkan kekuasaan. Politik itu ya bicara kepentingan. Apa sih objek dari politik? Politik itu sendiri kan? Ya. Apakah semua kepentingan itu identik dengan politik? Enggak juga. Apakah semua kekuasaan itu identik dengan politik? Enggak juga. Saya ingin mengatakan misal seorang romo dan seorang imam punya kekuasaan dalam masjid untuk menjadi seorang imam. Seorang pastor atau seorang pendeta atau seorang romo punya kekuasaan dalam gereja untuk memimpin sebuah peribadatan. Apakah itu ada nilai kepentingan politiknya? Iya. Seorang rumah tangga yang mempunyai kekuasaan dalam rumah tangga, apakah punya unsur politik? Enggak. Jadi tidak semua kekuasaan itu identik dengan politik. Maka kita ingin mengatakan bahwa perbedaan antara ilmu sosial, ilmu hukum, psikologi itu kan objeknya sama, hampir sama, manusia, masyarakat. Lalu apa yang membedakan? Kalau mau dipelajari, itu perdebatan para pemikir politik itu panjang perdebatannya. Iya. Sampai apa politik menjadi sebuah disiplin ilmu, lahirnya ilmu dan pengetahuannya politik itu kan perdebatan panjang. Iya, perdebatan panjang. Hasil Ada dialektika. pergulatan epistemologi di situ. Iya. Tapi orang kemudian dengan mudah mengatakan, ya elah politik itu cuma Sesuatu yang kotor. sesuatu yang kotor. Kalau dia nggak paham kali ya bisa kira-kira. Ideologi politik perdebatannya begitu panjang. Ada fasisme di situ, ada pergolakan demokrasi, ada komunisme di situ, Iya. lahirnya liberalisme di situ. Yang harus kita pelajari gitu. Iya. Ya itu yang kemudian disebut sebagai sebuah pendekatan akademik yang harus dimunculkan hari ini. Iya. Sehingga politik tidak dimaknai sebagai sesuatu yang sempit. Bahwa politik itu sesuatu yang mulia. Politik itu kita memperjuangkan kepentingan banyak orang. Tetapi kemudian direduksi dengan urusan-urusan yang tidak penting tadi itu. Karena keterbatasan pemahamannya, akhirnya mereduksi pemahaman tentang politik.